Shalom, baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam sesi perkuliahan online kita hari ini. Dan itulah sebabnya, seperti biasanya sebelum kita akan memulai sesi perkuliahan kita dan mengawalinya di dalam doa, saya rindu sekali lagi kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan kali ini saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan pujian sukacita, pujian sukacita, yaitu pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Biarlah melalui pujian ini kita meyakini, kita mempercayai bahwa Allah itu selalu baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau mempertemukan kami kembali dalam proses belajar mengajar online hari ini. Terima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam
segala aktivitas kami masing-masing. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan senantiasa karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat pribadi kami dan orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kami memulai kegiatan proses belajar mengajar online sepanjang hari ini ya Tuhan, mohon pimpinan dari Tuhan, mohon hikmat dari Tuhan, mohon kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, agar kami dapat mengikuti proses belajar mengajar hari ini ya Tuhan dengan baik. Dan melaluinya ya Tuhan, biarlah kami memperoleh banyak hal, pengalaman yang berguna di dalam pelayanan kami ke depannya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan lanjutkan materi kita hari ini, yaitu materi kuliah sosiologi bab 2 ya. Hari Kamis kemarin kita sudah menyelesaikan bab 1, dan hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu bab 2. Seperti yang saya sudah sampaikan di hari Kamis kemarin waktu kita belajar bab 1, ya, bab 2 ini materinya cukup banyak. Kalau dibagi dalam subtopik atau subjudul itu ada 7 yang kita sebut sebagai 7 konsep dasar dalam ilmu sosiologi yang yang merupakan fokus studi, sekali lagi merupakan fokus studi dari ilmu pengetahuan sosiologi itu sendiri. Nah, itulah sebabnya bab 2 ini judulnya adalah konsep-konsep dalam sosiologi. Jadi konsep-konsep yang menjadi, sekali lagi, fokus studi dari sosiologi ini ada 7 yang dalam pembelajaran kita kali ini kita akan bagi 2 ya. Konsep yang pertama sampai dengan yang ketiga hari ini kita akan belajar. Lalu konsep yang keempat sampai dengan konsep yang ketujuh nanti hari Senin akan kita selesaikan itu, karena cukup banyak materinya. Nah, karena ini kelas padat reguler malam, maka saya bagi seperti itu. Tapi kalau itu reguler pagi, biasanya itu satu konsep itu satu pertemuan diadakan. Nah, itulah sebabnya saya meringkas, jadi tidak secara detail dari keseluruhan konsep itu, dari yang pertama sampai yang ketujuh itu bisa dibahas karena waktunya terbatas. Itulah sebabnya saya meringkas sedemikian rupa supaya waktu yang disediakan cukup untuk hal itu ya. Ya, baik, langsung saja kita akan melihat yang pertama, seperti halnya dengan bab 1 kemarin, ya, selalu diawali dengan deskripsi singkat dari bab itu. Jadi apa yang menjadi deskripsi atau penjelasan singkat dari bab 2 ini ya. Jadi deskripsi singkatnya adalah bab ini memberikan pemahaman-pemahaman dasar yang dipakai dalam kajian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Jadi ini kita sebut sebagai konsep dasar ya. Itulah sebabnya, karena ini jadi konsep dasar, jadi ini ketika saudara belajar akan memberikan pemahaman yang mendasar
yang untuk saudara ketahui konsep-konsep apa saja yang dipakai dalam ilmu pengetahuan sosiologi dalam kajiannya terhadap berbagai macam masalah sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Dan secara khusus nanti studi kasusnya masyarakat Kristen tentunya. Karena sekali lagi, karena ini adalah jurusan teologi ya, baik yang prodi teologi maupun prodi PAK, itu jurusannya sama, yaitu jurusan teologi ya, untuk pendidikan yang saudara ambil sekarang ini. Nah, itulah sebabnya konsep-konsep dasar itu mencakup masalah-masalah, ini yang kemarin saya juga sudah sampaikan, yaitu masalah proses sosial, kelompok sosial, lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, masyarakat dan kebudayaan, perubahan sosial, dan yang terakhir adalah kekuasaan dan wewenang. Jadi sekali lagi hari ini dalam pertemuan untuk membahas bab 2 ini, jadi kita akan membahas 3 konsep saja, yaitu proses sosial, kelompok sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Ya, karena saya mau fokusnya untuk kita belajar studi kasusnya. Jadi ada kasus-kasus nanti yang kita akan belajar dan melaluinya kita dapat memperoleh banyak pengetahuan. Ya, tentunya kasus-kasus yang saya angkat adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan sosial masyarakat Kristen, yang berhubungan dengan pelayanan gereja itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan melihat proses sosial atau proses-proses sosial. Itulah sebabnya karena ini ilmu pengetahuan, kita harus memulai dari definisinya dulu atau konsepnya, teorinya, prinsipnya, ya, apa yang dimaksudkan dengan proses sosial itu sendiri. Nah, proses sosial pada dasarnya adalah ya cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika para individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat saling bertemu dan menentukan pola hubungan di antara mereka. Kalau saudara masih ingat dalam pikiran saudara, waktu kemarin kita belajar secara detail tentang 3 persyaratan utama yang ditetapkan oleh filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan yang harus dipenuhi, dan sosiologi telah memenuhi itu yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ya, aksiologisnya. Jadi ontologis itu berbicara soal objeknya, ya, objek sekali lagi yang dapat dilihat, diamati, bukan sesuatu yang bersifat abstrak, harus sesuatu yang bersifat nyata dan konkret, ya, yang dapat diamati di situ. Lalu epistemologis itu berkenaan dengan konsep, ya. Ini salah satu bicara soal epistemologisnya, konsepnya. Jadi konsepnya proses sosial itu adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat. Nah, yang dapat dilihat itu adalah ontologisnya, objeknya, ya, yang dapat dilihat, ya, jika para individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu saling bertemu dan menentukan pola hubungan di antara mereka, gitu ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga kemarin persyaratannya adalah aksiologis. Jadi aksiologis itu memberikan manfaat tidak, apa manfaatnya bagi masyarakat dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Jadi itu konsepnya dan apa yang menjadi objek yang dilihat dari proses sosial itu sendiri. Nah, nanti manfaatnya nanti kita akan melihat waktu kita studi kasus, ya, bagaimana kita apa manfaat yang dapat
kita peroleh dari studi kasus yang berhubungan dengan proses sosial itu sendiri. Lalu oleh Sujono Sukamto, ya, jadi saya menggunakan bukunya Sujono Sukamto sebagai buku primer dalam menyusun materi perkuliahan ini. Ya, itulah sebabnya banyak saya ambil dari buku beliau, ya. Sekalipun beliau juga mengutip dari beberapa pakar sosiolog yang mengenai konsep definisi yang diungkapkan dari ketujuh konsep itu. Nah, itulah sebabnya Sujono Sukamto dia membatasi masalah proses sosial itu dengan istilah interaksi sosial, atau itu sebenarnya sama saja, istilah itu sama. Jadi proses sosial itu sama dengan interaksi sosial, itu yang mau dikatakan oleh Sujono Sukamto. Jadi Sujono Sukamto memberi istilah yang lain untuk lebih mudah dipahami. Itu yang dimaksudkan dengan proses sosial itu adalah itu sama dengan interaksi sosial, ya, interaksi sosial. Yang pada dasarnya interaksi sosial itu adalah dia memberi konsep hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang prosesnya mencakup dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Nah, coba perhatikan ini saudara, dari definisi sebelumnya tadi itu tidak terlalu detail. Lalu Sujono Sukamto itu menambahkan lagi di sini, ya, mencakup dua hal. Itu hampir sama tadi, ya. Interaksi sosial itu hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang prosesnya mencakup dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Jadi ditambah dengan kata kontak dan komunikasi. Nah, inilah ciri dari konsep dan teori yang di dalam ilmu pengetahuan yang termasuk sosiologi, yang seperti yang saudara sudah belajari kemarin. Itu ada 4 ciri dari ilmu pengetahuan sosiologi itu. Dari segi konsep dan teori itu, jadi ketika para pakar atau para ilmuwan sosiolog membuat suatu konsep atau definisi tentang satu hal yang diamati dan yang diteliti, itu mereka menyusun konsep atau definisi itu berdasarkan konsep dan definisi yang ada, lalu menambahkan, ya, sesuatu yang mungkin menurut mereka belum dilihat, ya, belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, ya, seperti yang dilakukan oleh Sujono Sukamto ini, ya. Jadi dia menambahkan di sini, ya, dalam masyarakat yang prosesnya mencakup dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Kalau sebelumnya tidak ada itu, ya, tidak ada itu kontak dan komunikasi. Kalau definisi yang pertama dari proses sosial atau interaksi sosial yang saudara lihat tadi. Nah, itulah sebabnya lebih jauh Sujono Sukamto, ya, menurut beliau masalah interaksi sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, ya, yaitu yang pertama proses yang bersifat asosiatif yang mencakup proses-proses kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Ya, sekali lagi saya tidak punya waktu untuk banyak waktu untuk menjelaskan secara detail itu tentang proses-proses yang mencakup yang bersifat asosiatif itu, yaitu kerjasama, akomodasi dan asimilasi, ya. Saudara bisa belajar sendiri, melakukan studi mandiri dalam buku-buku untuk mencoba mencari pengertian dan cakupan dalam bidang sosiologi proses yang bersifat asosiatif yang berhubungan dengan kerjasama, akomodasi dan asimilasi itu seperti apa. Nah, pada intinya bahwa proses interaksi sosial
bersifat asosiatif ini adalah proses sosial yang bersifat positif. Ya, bersifat positif. Jadi dia sifatnya positif. Lalu yang kedua adalah proses yang bersifat disosiatif, lawan dari asosiatif itu, yang mencakup proses-proses persaingan, kontroversi, pertentangan atau pertikaian. Jadi namanya saja lawan dari asosiatif. Jadi kalau ini tadi bersifat positif, ini bersifat negatif, ya, sesuatu yang bersifat negatif. Ya, tentunya kalau kita bicara persaingan itu tidak selalu nuansanya negatif, nanti ada tahapannya sampai dia mengarah kepada hal yang negatif, ya. Kontroversi itu negatif, pertentangan negatif, apalagi sampai kepada pertikaian itu bersifat negatif, ya, karena itu bersifat disosiatif. Ya, jadi dari kedua proses sosial ini atau interaksi sosial yang disampaikan oleh Sujono Sukamto ini, ya, baik yang bersifat asosiatif dan yang bersifat disosiatif, tentunya kalau kita memperhatikan kalau ini bersifat positif dan ini bersifat negatif, maka yang seringkali menjadi masalah, yang seringkali menimbulkan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat, tentu yang bersifat disosiatif ini, ya, yang bersifat disosiatif ini. Kalau yang bersifat asosiatif itu tidak jarang atau bahkan tidak pernah menimbulkan persoalan yang ada di kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Ya, yang seringkali mendatangkan masalah dalam kehidupan sosial masyarakat itu adalah yang bersifat disosiatif ini, baik itu yang berhubungan dengan persaingan, ya, kontroversi, ya, pertentangan, atau sampai kepada pertikaian. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara soal potensi, ya, konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia khususnya, kalau kita mempelajari peta ataupun keberadaan negara kita, Republik Indonesia, yang menurut data yang mungkin saudara sudah ketahui, negara Republik Indonesia ini agak unik, ya, beda dengan negara-negara di dunia pada umumnya, ya. Terdiri dari 6 agama yang diakui dan dilayani. Lalu terdiri dari 742 bahasa daerah. Lalu terdiri dari 1340 suku. Jadi saudara bisa bayangkan ada 1340 suku. Lalu yang lebih lagi 7.241 budaya. Jadi budaya yang ada di Indonesia ini itu mencapai 7.241. Lalu pulau, bagaimana dengan pulaunya? Pulaunya itu ada 17.504 pulau. Wah, itu kalau saudara bayangkan itu luar biasa, ya. Negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini, selain memiliki kekayaan yang luar biasa dari segi, ya, bahasa daerah, suku, budaya, dan pulau, ya, tapi tentunya juga saudara mempunyai persoalan yang potensinya juga luar biasa terjadi, yaitu apa? Yaitu potensi konflik. Ya, potensi konfliknya itu terbuka lebar dengan data yang kita miliki di Indonesia ini. Ya, taruhlah misalnya, ya, dari 6 agama yang diakui
dan dilayani. Jadi saya pakai sekarang itu ada istilah diakui, hanya ada 6 agama yang diakui dan dilayani. Kenapa? Karena ada agama dan keyakinan ataupun kepercayaan yang lain diakui oleh pemerintah keberadaannya, tetapi tidak dilayani. Misalnya ya, di Sumba sana ada namanya agama Marapu ataupun keyakinan, kepercayaan Marapu. Itu keberadaannya diakui oleh pemerintah, tapi tidak dilayani. Apa artinya dilayani, saudara? Jadi dilayani itu artinya bahwa misalnya kalau ada konflik ya yang berhubungan dengan agama Merapu tadi yang di Sumba itu tidak akan diurus oleh pemerintah. Karena itu tidak termasuk dalam agama yang dilayani ya. Sekalipun dia masuk agama ataupun kepercayaan yang diakui oleh pemerintah, tetapi tidak masuk dalam agama yang dilayani. Dan contoh yang lain juga adalah, jadi tidak akan di KTP orang-orang Sumba yang memiliki keyakinan atau kepercayaan Merapu itu dituliskan di situ agamanya Merapu, tidak. Jadi harus 6 agama ini ya yang diakui dan dilayani oleh pemerintah. Ya, kalau kita bicara soal konflik agama di Indonesia, ya tentunya saudara sudah tahu ya, khususnya saudara yang negara yang bangsanya bangsa Indonesia ya, konflik agama itu tidak pernah ada habisnya ya. Antar agama maksudnya ya, antar agama itu tidak pernah ada habisnya terjadi di Indonesia. Tapi kita bersyukur ya, sekalipun terjadi konflik itu selalu bisa diredahkan, diatasi dengan baik. Dan salah satu langkah penyelesaian itu adalah pendekatan sosiologi juga yang dilakukan oleh oleh pemerintah, oleh pakar-pakar yang memediasi pertikaian itu sendiri. Mereka menggunakan pakar-pakar sosiolog untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berhubungan dengan agama itu sendiri. Ya, belum lagi konflik yang berhubungan dengan daerah atau bahasa daerah, suku, budaya, dan pulau itu banyak. Jadi sekali lagi bahwa dengan data ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa potensi konflik itu sangat-sangat terbuka. Ya. Itulah sebabnya kenapa pemerintah sekali lagi memasukkan sosiologi ini sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus diajarkan kepada setiap mahasiswa di seluruh perguruan tinggi pada umumnya ya, di Indonesia ini. Ya, karena melihat potensi ini ya, potensi konflik yang sangat terbuka ini, jadi kalau tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang keberagaman ya negara kita yang ada saat ini, maka konflik-konflik yang terjadi di Indonesia itu akan susah ditangani ataupun akan susah diatasi itu tanpa kesadaran dari semua warga untuk melihat keberadaan bangsa kita, bahwa ya sekalipun kita berbeda-beda tetapi kita adalah satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, baru-baru saudara mungkin sudah tahu semua, ada kelompok-kelompok orang tertentu yang berusaha untuk ya memecah belah bangsa Indonesia dan mengganti falsafah negara kita dengan falsafah yang lain ya, selain dari Pancasila itu sendiri. Ya, tapi ya sekali lagi ya, dengan adanya ini kita belajar bahwa itulah rumah kita, inilah rumah kita, bangsa Indonesia yang harus kita jaga, yang harus kita cintai bersama, keberadaannya, keberagamannya, ya,
kekayaannya yang ada, sekalipun potensi konfliknya terbuka, tetapi kalau kita masing-masing punya kesadaran untuk menjaga keberagaman yang ada di negara Republik Indonesia kita, khususnya bagi saudara yang disebut sebagai kaum intelektual ataupun yang terpelajar itu, ya, harus bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab untuk menjaga ya, keberagaman yang ada di negeri kita, sehingga potensi konflik sekalipun terbuka lebar, tetapi bisa diatasi atau diminimalisasi oleh karena kesadaran kita masing-masing. Saudara tentu tahu ya, hal-hal apa yang bisa menimbulkan konflik antar agama, hal-hal apa yang bisa menimbulkan konflik antar daerah, antar suku, antar budaya, dan antar pulau. Jadi kalau saudara tahu itu berpotensi untuk menimbulkan konflik ya, antar agama dan seterusnya ini, yaitu dihindari supaya tidak terjadi konflik itu. Yaitu yang diharapkan ya. Jadi ini contoh secara luas ya dalam negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang studi kasus. Kalau tadi masalahnya adalah masalah secara umum yang terjadi di negara kita, sekarang saya studi kasusnya saya mau fokus ke dalam intern masyarakat Kristen ya, masyarakat Kristen ya, studi kasus yang berhubungan dengan proses sosial ataupun interaksi sosial itu seperti apa, lalu bagaimana nanti kita mengkaji kasus itu dari sudut pandang sosiologi. Saya langsung saja kita lihat kasusnya ya. Kita lihat kasusnya. Berikut adalah kejadian di sebuah kota. Di kota itu sudah ada cukup banyak gereja. Tiba-tiba tanpa melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap gereja-gereja dan para pemimpin Kristen yang ada di kota itu, seorang pendeta asal luar kota datang, tinggal, dan mendirikan gereja baru di kota itu tentunya ya. Dengan kekuatan modalnya yang sangat besar, gereja baru itu langsung mempunyai fasilitas, gedung, sound system, musik, dan lain-lain yang sangat bagus. Lalu tim dari gereja itu berusaha untuk mendapatkan pengikut atau jemaat dengan cara merebut jemaat-jemaat yang sudah menjadi anggota gereja-gereja yang sudah ada di kota itu. Tim gereja baru itu bahkan memberi fasilitas antar jemput dan makan minum bagi mereka yang mau menjadi anggota gereja baru itu. Alhasil, dalam waktu setahun saja gereja baru itu sudah mempunyai banyak pengikut atau jemaat, anggota jemaat maksudnya. Akibatnya, gereja-gereja lain menjadi marah ya, karena merasa dirugikan atau jemaatnya dicuri. Apalagi gereja baru itu berani membayar atau menggaji mahal para aktivis yang sudah bekerja ataupun melayani di gereja-gereja lain, namun mau berpindah bekerja di gereja baru itu. Khotbah-khotbah di gereja baru itu senantiasa memprovokasi bahwa gereja baru itulah yang terbaik dan gereja-gereja lain tidak baik. Hal itu menumbuhkan sikap fanatik jemaat gereja baru itu sehingga tidak mau bergaul dengan orang-orang Kristen di luar gerejanya. Kejadian nyata ini ternyata juga terjadi di berbagai kota lain. Yaitu kasusnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tentu ini bukan sesuatu yang baru bagi saudara ya, khususnya yang ada di kota-kota besar ya, yang yang melayani di kota-kota besar. Ya, masalah-masalah ini seringkali menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan dan diatasi ya. Nah, bagaimana kajian sosiologisnya?
Kajian sosiologisnya, secara sosiologis kasus di atas merupakan proses yang bersifat disosiatif, ya tadi ya, yang negatif tentunya ya, yang terjadi dalam interaksi masyarakat Kristen. Masyarakat Kristen pada dasarnya heterogen atau bermacam-macam aliran dan kepercayaan. Heterogenitas itu menimbulkan suasana persaingan antar gereja. Tadi persaingannya salah satu ya. Apalagi jika setiap gereja berorientasi pada pertumbuhan jumlah jemaat. Kemungkinan yang untuk saling berebut anggota sangatlah besar. Ya, setiap gereja berlomba-lomba memberikan layanan terbaik untuk menarik pengikut baru. Ya, persaingan mendorong setiap gereja untuk maju. Lalu persaingan menjadi tidak sehat manakala bersifat saling menjatuhkan, ya. Apalagi ketika kapitalisme diterapkan dalam pengelolaan gereja. Gereja kaya akan menggilas gereja kecil karena mereka bisa memberikan fasilitas jauh lebih baik dan menggaji para pegawai dengan gaji yang tinggi. Tidak jarang para pegawai atau pekerja atau pelayan gereja-gereja lemah berpindah ke gereja-gereja besar dan kaya. Kasus di atas merupakan bukti konkret bahwa hukum rimba terjadi dalam masyarakat Kristen. Persaingan menjadi kontroversi manakala ada unsur-unsur negatif seperti menjelek-jelekan, mendiskreditkan, dan menyalahkan. Gereja-gereja yang bersaing terkadang saling mendiskreditkan satu sama lain, menganggap dirinya paling benar dan gereja lain salah atau bahkan sesat. Lalu proses akomodasi antar gereja yang bersaing atau berkontroversi dan bertikai terkadang sulit karena tidak ada pihak-pihak yang mendamaikan, tidak ada mediator dan arbiter. Ya. Hal itu terjadi karena masing-masing gereja merasa setara atau sejajar sehingga tidak mau saling menundukkan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kalau dalam pertemuan langsung di kelas itu, ya, waktu dibahas kasus ini, setelah dibahas dan dikaji secara sosiologis, saya biasanya berdiskusi, ya, mengajak mahasiswa untuk berdiskusi tentang hal ini, untuk kita mendapatkan berbagai macam pengetahuan, pengalaman tentang persoalan yang kita sedang kaji, yang kita sedang bahas dalam studi kasus ini, yang berhubungan dengan pelayanan gereja di kota-kota besar secara khusus, ya, yang terjadi sekarang ini. Dan sekali lagi ini bukan merupakan satu kasus yang asing bagi kita. Saudara sudah sering dengar hal-hal ini, kasus-kasus ini, masalah-masalah ini, dan bagaimana kita dapat menyikapi dan belajar dari peristiwa-peristiwa seperti ini ataupun kasus-kasus seperti ini. Nah, dalam diskusi-diskusi dengan mahasiswa, ya, antar mahasiswa, saya sendiri juga biasanya banyak masukan, banyak hal-hal yang baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan akhirnya menjadi bahan pengajaran selanjutnya dalam diskusi tentang kasus seperti ini. Nah, kalau kita mengamati kasusnya dan dari segi analisa ataupun kajian sosiologisnya, menarik, ya.
saudara, jadi ini kita perlu belajar. Tadi dikatakan bahwa dalam kasusnya ya ada satu gereja baru yang mau menjadikan satu kota sebagai lahan untuk dia membangun pelayanan di sana. Ya, seperti ditulis di sini, tanpa melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap gereja-gereja dan para pemimpin gereja yang ada di kota itu. Jadi dia langsung membuka pelayanan di situ. Saudara, kita perlu belajar dari sini ya, khususnya saudara yang jurusan teologi tentunya ya. Yang nanti dari jurusan teologi nanti saudara diharapkan bisa menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi pendeta atau apapun. Dan ketika saudara diutus oleh gereja saudara untuk pergi ke satu kota lalu membangun pelayanan yang baru di kota itu, ya jangan sampai ya masalah seperti ini terjadi ya. Kita hindari ya semaksimal mungkin persoalan-persoalan yang seperti ini. Ya kalaupun saudara pergi ke sana tidak salah. Jadi kita tidak ada batasan bagi gereja manapun untuk Anda tidak boleh melayani di sini, Anda harus dan seterusnya tidak. Tapi yang paling penting kita harus memperhatikan etika pelayanan itu sendiri ya. Jadi sekarang kita bersyukur di daerah-daerah tertentu, khususnya di kabupaten, sudah terbentuk satu wadah yang mempersatukan gereja-gereja yang kita sebut dengan, kalau dulu namanya MPAG, kalau sekarang disebut dengan MPUK. Kalau dulu MPAG itu Musyawarah Pelayanan Antar Gereja. Ya, sekarang disebut MPUK, Musyawarah Pelayanan Umat Kristen. Ya, itu di semua kota kabupaten itu ada. Jadi langkah yang harus kita ambil untuk menghindari konflik tadi dengan gereja-gereja yang sudah ada di daerah tersebut. Jadi kita harus artinya membangun komunikasi melalui wadah MPUK ataupun MPAG tadi. Kalau di Jawa namanya BAMAK ya, Badan Musyawarah antar gereja. Jadi harus itu yang kita lakukan. Jadi tujuannya bukan untuk menghindari konflik di antar gereja itu sendiri dalam pelayanan kita. Nah, kemudian menarik lagi ya kadang-kadang ya tadi dikatakan bahwa tim gereja baru itu berusaha untuk mendapatkan pengikut atau jemaat dengan cara merebut jemaat-jemaat yang sudah menjadi anggota gereja-gereja yang sudah ada di kota itu. Ya, ini bukan sesuatu yang baru juga bagi kita ya. Ini jadi masalah sekarang ya di gereja, di kota-kota besar, pelayanan gereja di kota-kota besar saling berebut jemaat dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan anggota jemaat yang sebanyak-banyaknya. Ya, saya mau beritahu saudara bahwa orientasi pelayanan kita itu adalah untuk mencari domba yang sesat. Bukan orientasinya mencari domba yang lezat. Ya, jadi itu berbeda ya, saudara. Sekarang gereja ya dalam pelayanan khususnya gereja-gereja yang ada di kota-kota besar ya, mereka berlomba-lomba bukan lagi mencari domba yang sesat, tetapi berlomba-lomba untuk mencari domba yang lezat ya. Tahu artinya ya, domba yang lezat itu ya. Domba yang lezat itu adalah domba yang banyak uangnya ya, supaya bisa menopang pelayanan gereja itu sendiri. Ya, hati-hati saudara. Jadi kita perlu hati-hati dalam pelayanan kita, menjaga motivasi
pelayanan kita supaya pelayanan kita itu bukan karena dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan yang melihat pelayanan dan motivasi kita dalam melayani Tuhan itu sendiri. Jadi itu yang seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa dalam diskusi ketika mendiskusikan kasus-kasus yang seperti ini. Jadi banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan, para gembala akhirnya bertengkar satu dengan yang lain, oleh karena berebut jemaat. Jadi dalam kita melayani sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja, itu harus memperhatikan etikanya. Kalau memang ada satu jemaat yang ingin pindah ke gereja yang lain itu, kalau kita tahu persis bahwa ini dari gereja si A dan saudara tahu gembalanya, lalu dia datang ke gereja saudara sebagai pemimpin gereja atau sebagai gembala, saudara harus memberitahu gembalanya yang lama. Ini ada jemaatmu yang datang ke tempat saya sudah beberapa kali ini datang, kan tidak mungkin saya menolak. Jadi saudara bangun komunikasi, mencari tahu apa masalahnya dan lain sebagainya. Jangan-jangan oleh karena dia buat masalah di sana lalu pindah di gereja saudara, percayalah dalam hitungan waktu dia akan membuat masalah juga di gereja saudara ketika dia melayani di tempat saudara. Jadi prinsipnya kalau kita sebagai jemaat, ataupun sebagai pengerja, sebagai pelayan Tuhan yang mungkin juga kadang-kadang tertarik dengan bayaran atau gaji yang diberikan oleh gereja terhadap terhadap pelayanan kita yang kita lakukan. Kalau misalnya lebih tinggi, seringkali kita lebih tertarik untuk melayani di sana daripada melayani di gereja di mana kita sudah menjadi anggota. Saya seringkali bilang kepada jemaat, kamu itu seperti sebuah pohon. Kalau kamu berada di sebuah gereja lokal itu, kamu seperti sebuah pohon yang ditanam di satu lokasi di tempat ini. Lalu kalau kamu misalnya pindah ke satu gereja yang lain lagi satu ketika, itu sama seperti pohon itu dicabut lalu dipindahkan ke tempat yang lain. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya ada satu pohon yang saudara tanam di satu tempat 1 bulan, misalnya nanti di 1 bulan kemudian dicabut lagi, dipindahkan ke tempat yang lain, lalu 1 bulan lagi cabut lagi, dipindahkan ke tempat yang lain. Maka yang terjadi adalah pertumbuhannya tidak akan maksimal. Pasti pertumbuhannya bermasalah. Prinsip yang sama. Ada jemaat yang suka pindah-pindah gereja, aktivis, pelayan Tuhan yang suka pindah-pindah pelayanan gereja. Itu seringkali masalahnya di situ. Tidak akan bertumbuh, tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kerohaniannya dan karakternya tidak akan pernah bertumbuh. Dan akhirnya ketika saudara melayani di sana ataupun bergereja di sana, saudara akan pasti menjadi pembuat masalah. Seringkali terjadi seperti itu. Master of problem, master of complaint itu orang bilang. Saya menghadapi hal yang seperti itu dalam pelayanan. Itulah sebabnya kenapa almarhum Dr. Kris Marantika dia seringkali berkata bahwa setiap dosen yang mengajar di STII manapun di seluruh Indonesia itu harus mengembalakan jemaat. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya bukan teori saja yang diajarkan, tetapi melalui pengalamannya di dalam pelayanan waktu dia mengembalakan itu bisa dibagikan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi mereka ketika nanti akan terjun dalam ladang pelayanan yang sesungguhnya. Jadi berbagi pengalaman di ladang pelayanan itu penting, bukan hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu teologi, tetapi juga
pengalaman pelayanan itu berguna bagi setiap mahasiswa untuk mempersiapkan mereka dalam melayani di ladang Tuhan dengan motivasi yang bagus. Lalu yang berikutnya ini lagi, ya, coba perhatikan ini menarik juga. Ya, seringkali khotbah-khotbah di gereja baru itu senantiasa memprovokasi, ya, bahwa gereja baru itulah yang terbaik dan gereja-gereja lain tidak baik. Ya. Lalu ini akibatnya, hal itu menumbuhkan sikap fanatik jemaat terhadap gereja baru itu sehingga tidak mau bergaul dengan orang-orang Kristen di luar gerejanya. Nah, ini bahaya ya, saudara. Ini persoalan ya bagi kita ya. Kalau saudara masih ingat waktu saya mengajar di semester ganjil itu, ya, sifat dari sebuah kebenaran yang kita pahami dalam teologi itu ada 3 ya. Ada kebenaran yang sifatnya benar-benar benar, lalu yang kedua tidak benar-benar benar, ya. Lalu yang ketiga benar-benar tidak benar. Ya, kebenaran yang kita pahami sekarang dalam konsep teologi yang kita miliki itu kita berada di ranah yang kedua, kebenaran yang sifatnya tidak benar-benar benar. Nah, itulah sebabnya tidak ada kebenaran yang kita pahami sekarang yang sifatnya benar-benar benar. Tidak ada, saudara. Karena itu sudah sudah dikelola ya pemahaman itu melalui akal pikiran manusia yang sudah tercemar oleh karena dosa itu sendiri. Kebenaran yang benar-benar benar itu adalah kebenaran yang disampaikan Tuhan melalui ilham Roh Kudus kepada penulis Alkitab. Ya, itulah kebenaran yang benar-benar benar. Nah, sekarang yang kita pahami itu tidak lagi bersifat benar-benar benar. Sifatnya tidak benar-benar benar. Benar bagi si A, belum tentu benar bagi si B. Itulah sebabnya sekarang banyak doktrin. Ya, ada doktrin gereja si A, si B, dan lain sebagainya. Oleh karena kita ya memang pemahaman kebenaran yang kita pahami sekarang ini bukanlah wahyu langsung dari Tuhan seperti para penulis Alkitab yang menuliskan kebenaran itu, firman-Nya. Tapi dari apa yang kita baca lalu kita renungkan dan kita mengelola dalam pikiran kita, lalu kita menganggapnya sebuah kebenaran. Jadi itulah kalau kita pahami ya sifat kebenaran yang kita pahami, maka kita tidak akan dalam kita menyampaikan firman Tuhan tidak akan dengan mudah mengatakan, oh itu sesat, itu tidak baik, ini yang paling baik, itu tidak benar, ini yang paling benar. Ya. Saudara tidak akan terpengaruh dengan itu, hal itu, karena saudara sadar bahwa saudara belum tentu apa yang saudara pahami itu adalah sebuah kebenaran yang benar-benar benar. Jangan-jangan kebenaran yang saudara ya anggap benar itu adalah sesuatu yang salah. Kalau mau tahu nanti, kalau sudah ketemu Tuhan Yesus nanti ya, kalau kita sudah meninggalkan dunia lalu ketemu Tuhan Yesus baru tahu, oh kamu ini yang salah dulu, yang benar ini si A. Kamu dulu bilang memprovokasi, ini bilang salah, ini sesat, padahal kamunya yang salah, kamu ya yang sesat. Gitu. Jadi kita perlu berhati-hati, saudara yang sudah belajar teologi, belajar firman Tuhan tentang apa itu inerensi, ketidaksalahan Alkitab ya, sudah saya ajarkan pada waktu semester ganjil kemarin ya. Alkitab itu tidak salah, ya, tidak salah dalam teks aslinya. Yang tidak salah itu, yang benar-benar benar itu, yang dari Roh Kudus, yang oleh ilham Roh Kudus kepada para penulis Alkitab itu. Itulah yang murni, itulah yang pure kebenaran, yang benar-benar benar. Tetapi setelah Alkitab itu sudah jadi, lalu kita baca, kita renungkan, dan kita mendapatkan iluminasi, pemahaman, penerangan dari apa yang kita baca, itu tidak lagi menjadi kebenaran yang benar-benar benar. Itu sudah
porsinya sudah dikurangi, porsinya menjadi kebenaran yang tidak benar-benar benar. Karena apa? Sekali lagi, karena sudah masuk dalam, sudah melewati pikiran, akal manusia itu yang tabiatnya sudah melalui proses perenungan, pemikiran, melalui akal manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak lagi murni sebagai kebenaran yang benar-benar benar. Ya, saya kira itu saja sedikit tentang diskusi kita tentang kasus ini. Mudah-mudahan dapat memberi banyak pengetahuan kepada saudara tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial masyarakat Kristen atau proses sosial masyarakat Kristen. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan konsep yang kedua. Jadi tadi kita sudah bahas tentang konsep yang pertama yang berhubungan dengan proses sosial atau interaksi sosial. Sekarang kita masuk dalam konsep yang kedua dalam kajian sosiologi, yaitu kelompok-kelompok sosial. Ya. Jadi seperti pada yang pertama tadi, selalu didahului dengan definisi atau pengertian dari konsep itu, maka kelompok sosial itu menurut Sujono Sukamto adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan terdapat hubungan-hubungan di dalamnya. Jadi itu pengertian dari kelompok sosial atau yang dimaksudkan dengan kelompok sosial itu sendiri. Atau dalam bahasa Inggrisnya social group, ya, social group. Jadi sekali lagi himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, ya, yang hidup bersama dan terdapat hubungan di dalamnya. Jadi ada hubungan timbal balik di dalam anggota kelompok itu sendiri. Lalu syarat terjadinya kelompok sosial adalah, ya, yang pertama adanya kesadaran para anggota bahwa mereka adalah bagian dari kelompok itu. Jadi ini syarat, ya, kelompok sosial itu bisa terjadi. Jadi masing-masing anggota itu harus punya kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari kelompok itu, ya. Jadi bukan karena dipaksa berada di dalam kelompok itu, tapi karena kesadaran sendiri ada di dalam kelompok itu. Lalu yang kedua, jadi sesuai dengan definisi tadi, ada hubungan timbal balik antar anggota-anggotanya. Ya, jadi hubungan timbal balik itulah yang nanti, ya, seringkali akan menimbulkan persoalan ataupun masalah sosial yang terjadi di dalam kelompok itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada faktor pemersatu. Ya, misalnya tujuan yang sama, kepentingan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Jadi harus ada faktor pemersatu. Jadi faktor-faktor pemersatu itu atau yang membuat orang sadar untuk ada di dalam kelompok itu, ya, karena ada tujuan yang sama yang ingin dicapai, ada kepentingan yang sama di dalam kelompok itu, tapi juga yang lebih jauh ada ideologi, ya, yang sama di dalam kelompok itu sendiri. Lalu yang terakhir, syarat yang terakhir terbentuknya sebuah kelompok itu memiliki struktur tertentu. Ya, kalau kita mempelajari lebih jauh itu dari segi sifat daripada kelompok sosial itu, ada yang sifatnya formal, ada yang sifatnya tidak formal. Tentunya yang keempat ini
berbicara soal kelompok sosial yang sudah bersifat formal, ya, yang bersifat formal. Misalnya kalau di Bali, ya, di Bali sekarang ada perkumpulan Flobamora. Itu sudah sifatnya formal dia, ya, ada bersifat formal sehingga punya struktur tertentu. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan ada juga pengurus-pengurus seksi yang lain di dalam organisasi itu sendiri. Tapi ada kelompok sosial yang sifatnya tidak formal. Misalnya di tempat saya itu ikut namanya di Tabanan, itu ikut klub bulu tangkis, ya. Ini ada klub bulu tangkis di mana setiap hari Minggu sore jam 5 dan hari Kamis jam 8 malam itu kami olahraga bulu tangkis di GOR yang ada di Sanggulan, di tempat dekat saya melayani. Itu ada sekitar 16-20 anggotanya. Tapi itu tidak formal, ya, tidak bersifat formal. Itulah sebabnya tidak memiliki struktur tertentu. Tidak ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, dan lain sebagainya, tidak ada di situ. Jadi itu oleh karena dipersatukan karena ya misalnya yang tidak disebutkan di sini karena hobi, ya, karena hobi olahraga bulu tangkis itu yang mempersatukan kami, sehingga kami sama-sama ada di situ. Jadi itu bersifat tidak formal. Jadi tapi itu disebut juga sebagai sebuah kelompok, ya, kelompok sosial, ya. Lalu itulah sebabnya kalau diklasifikasikan, ya, ada 6 pengklasifikasian kelompok-kelompok sosial, ya berdasarkan kriterianya, ya. Yang pertama itu berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau di klub bulu tangkis yang saya ikuti yang namanya PB Karna, itu anggotanya cuma 20, ya, maksimal 20. Itu pun yang rajin ikut itu hanya 10-12 orang saja yang rutin, itu maksudnya, ya. Karena anggotanya sedikit. Tapi kalau yang Flobamora tadi yang saya bilang anggotanya banyak, ya, ratusan bahkan sampai ribuan, ya, sehingga harus punya struktur tertentu. Lalu yang kedua, kriteria yang kedua selain besar kecilnya anggota, derajat interaksi sosialnya. Jadi tingkat interaksi sosialnya. Jadi kalau yang sifatnya formal itu mungkin interaksi sosialnya lebih sering daripada yang sifatnya yang kecil, yang jumlah anggotanya lebih sedikit daripada yang besar, itu derajat interaksi sosialnya itu lebih banyak daripada yang kecil anggotanya. Lalu yang ketiga, kepentingan dan wilayah. Jadi kadang-kadang ada kepentingan wilayah di dalamnya. Misalnya tadi yang saya bilang, jadi karena sama-sama semua jadi dari NTT, maka terbentuklah kelompok sosial Flobamora tadi. Lalu karena sama-sama hobi bulu tangkis, maka terbentuklah kelompok bulu tangkis, klub bulu tangkis PB Karna tadi itu, ya, karena ada kepentingan dan wilayah itu. Lalu yang keempat, berlangsungnya satu kepentingan. Yang tadi sesuai dengan definisinya, ya. Karena ada tujuan, karena sesuai dengan syaratnya tadi, ya, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai di situ. Jadi ada satu kepentingan tertentu. Lalu yang kelima, derajat organisasi. Jadi semakin banyak anggotanya, maka derajat organisasinya itu akan semakin lebih kompleks, gitu, ya. Seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu yang keenam, yang terakhir, kesadaran akan kesamaan, misalnya sama dalam hal tujuan. Jadi sama dalam hal tujuan yang ingin dicapai dalam kelompok itu. Ya, kalau mengenai konsep kelompok sosial itu materinya tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak, dan apalagi ini saya persingkat, makanya saya ambil yang penting-penting saja untuk saya sampaikan, yang tentunya
itu ada hubungannya dengan studi kasus yang akan kita bahas ini ya. Oke, sekarang kita langsung melihat studi kasus yang berhubungan dengan kelompok sosial ya. Oke, kasusnya begini. Berikut adalah laporan dari Larry Stockstill yang meneliti. Ini dia melakukan penelitian gereja lokal yang dikelola dengan sistem gereja sel. Ya, ini ada kutipannya yang dikutip dari tulisannya tentunya ya. Lalu pada tahun 1993 dia katakan, saya masuk di sebuah gereja Kristen di Singapura. Kebetulan di Singapura ini kasusnya ya. Gereja itu terdiri dari 400 kelompok sel dan 6.000 anggota. Ada kantor-kantor distrik yang tersebar secara geografis untuk menjaga pusat-pusat sel di mana seorang gembala distrik ya, dan beberapa gembala area ya, mengawasi satu wilayah geografis. Ya, jadi itu kasusnya tidak terlalu panjang seperti proses sosial tadi ya, karena materinya juga tidak terlalu panjang. Jadi ini intinya, jadi ada dalam penelitian Stockstill di gereja di Singapura yang punya 400 kelompok sel ya dan 6.000 anggota. Ini mega church tentunya ya. Lalu ada kantor-kantor distriknya dan seterusnya ya. Mungkin kalau di Bali itu hampir sama dengan gereja GBI Lembah Pujian itu ya. Ya, seperti itu. Tapi mungkin anggotanya tidak sebanyak dengan yang disebutkan dalam kasus ini ya, sampai 6.000 anggota gerejanya. Oke, kita langsung saja kajian sosiologisnya ya. Kasus itu menunjukkan bahwa kekristenan merupakan masalah kelompok sosial. Gereja telah mengalami evolusi dari bentuknya yang semula hanya menekankan ibadah raya menjadi pembagian dalam kelompok-kelompok kecil atau small group. Ya. Kelompok sel pada dasarnya merupakan bentuk primary group. Ini yang saya katakan tadi, sifat dari kelompok sosial itu ya, yang bersifat Gemeinschaft. Ini istilah-istilah sosiologi dalam bahasa Inggris ya, menekankan kebersamaan, keintiman dan kekeluargaan yang kental ya. Dalam gereja bersistem sel ini, keanggotaan sangat ditekankan atau membership group. Tidak seperti gereja biasa yang jemaatnya bisa datang dan pergi. Dalam gereja sel, setiap jemaat harus tertanam kuat. Lalu ini, akibatnya in-group feeling mereka ya, sangat kuat. Ini menjadi biang fanatisme terhadap gereja mereka sendiri dan memperkuat rasa out group ya, sehingga sekalipun sesama Kristen namun karena bukan dari gerejanya dianggap sebagai orang lain, akibatnya lebih jauh terjadi perpecahan antar orang-orang Kristen yang berbeda. Gereja dengan sistem sel berbasis wilayah sehingga merupakan sebuah community ya, akibatnya sebuah wilayah di dalam sebuah kota misalnya bisa diperebutkan oleh beberapa gereja yang berbeda ya, oleh beberapa gereja yang berbeda. Ya, apa yang kita pelajari dari kasus ini kalau kita diskusikan ya, saudara. Jadi sekali lagi, kalau dalam kelas yang pertemuan langsung itu saya biasanya mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, tapi karena ini tidak bisa dalam bentuk diskusi, tapi saya mau menyampaikan sesuatu apa yang kita pelajari dari kasus kelompok sosial ini yang kita angkat ya dalam pelayanan di gereja kita. Ya, ini sekalipun penelitian yang dilakukan ini, kasus ini diambil dari gereja yang ada di Singapura itu,
Tapi model-model pelayanan yang seperti ini juga di Indonesia akhir-akhir ini sudah banyak berkembang juga ya, yaitu banyak gereja di kota-kota besar pada umumnya itu mengembangkan pelayanannya dengan sistem sel ya, dengan gereja sel ya, yang disebut dengan gereja sel. Dan harus diakui pelayanan gereja dengan sistem sel ini banyak berhasil ya. Banyak gereja yang berhasil pelayanannya ketika dia mengembangkan pelayanan gerejanya dalam bentuk sel ya. Baik dari segi pelayanan kepada anggota jemaatnya yang jumlahnya banyak, dan juga tempatnya yang mungkin jauh dari lokasi gereja induk itu berada. Tapi dengan sistem kelompok sel ini banyak sekali menolong pelayanan gereja untuk dapat memperhatikan anggota jemaatnya ya, satu persatu dengan baik tentunya ya. Ya ini bagian dari perkembangan pelayanan gereja itu sendiri, yang sebelumnya itu tidak ditekankan ibadah dalam kelompok-kelompok sel. Jadi kalau semula pada awalnya itu lebih banyak menekankan ibadah raya, berkumpul bersama-sama di gereja itu lalu beribadah. Tapi sekarang sudah dikembangkan namanya kelompok sel ya, ibadah dalam kelompok sel. Ya, tapi yang menarik dari sini, dari kasus ini adalah yang kita mau belajar, di samping ada bagusnya, ada positifnya, ada banyak manfaat yang kita peroleh dari model pelayanan gereja sel itu sendiri, tapi kita juga perlu berhati-hati, ada hal-hal yang bersifat negatif di situ ya. Yang ada bersifat negatif itu yang salah satunya disinggung dalam kajian sosiologisnya ini ya, memang dalam gereja bersistem sel ini keanggotaannya sangat ditekankan ya, sangat ditekankan keanggotaannya. Tidak seperti gereja biasa yang jemaatnya bisa datang dan pergi. Dalam gereja sel itu setiap jemaat harus tertanam kuat ya, sehingga antara satu dengan yang lain itu saling kenal ya, kekeluargaannya begitu kuat. Nah, ini yang kita harus waspadai ya dalam gereja yang bersistem sel ya. Jangan sampai keanggotaan yang begitu ditekankan itu ini menjadi biang fanatisme terhadap gereja mereka sendiri ya, sehingga fanatisme terhadap gereja itu sendiri ya, sekalipun sesama Kristen, namun fanatisme terhadap gereja mereka itu sendiri akhirnya dapat menyebabkan rasa outgroup itu perasaan terhadap orang di luar dari grup itu, sekalipun dia juga orang Kristen ya, tapi karena bukan dari kelompok itu, dari gereja itu, dianggap sebagai orang lain akhirnya ya, dianggap sebagai orang lain. Akibat yang lebih jauh lagi, terjadi perpecahan antar orang Kristen yang berbeda gereja itu sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara perlu pahami bahwa seperti contoh yang saya ungkapkan dalam 1 Korintus tentang anggota tubuh ya, seperti yang dikatakan oleh filsuf Aristoteles itu, bahwa manusia itu atau kehidupan masyarakat itu seperti dapat dianalogikan sebagai organisme biologis manusia. Lalu dalam firman Tuhan, dalam tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus itu ya memberikan gambaran bahwa fungsi dari anggota-anggota tubuh
dia mau sampaikan di sana adalah anggota tubuh Kristus, ya. Jadi gereja itu secara universal, ya, secara keseluruhan di seluruh dunia itu adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, ya, anggota dari tubuh Kristus. Jadi itulah sebabnya sebagai gereja, di samping kita sebagai anggota gereja lokal di satu gereja, tapi kita juga harus sadar bahwa kita juga adalah bagian dari anggota gereja secara universal, yaitu tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita adalah anggota tubuh Kristus di seluruh dunia ini, ya, anggota tubuh Kristus di seluruh dunia ini. Nah, itulah sebabnya jangan sampai, ya, sebagai anggota gereja lokal itu membuat kita mengabaikan sebagai anggota tubuh Kristus itu sendiri. Nah, ini yang seringkali, ya, terjadi dan menimbulkan persoalannya, ya, perbedaan-perbedaan, ya, doktrin tadi yang saya sebutkan tadi itu, ya, bagi saya itu diizinkan oleh Tuhan, ya, diizinkan oleh Tuhan karena karena Tuhan tahu betul, ya, sifat dan hakikat daripada manusia itu sebagai makhluk yang individu, yang berbeda satu dengan yang lain, ya, yang tidak punya pemikiran yang sama satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 17, doa Tuhan Yesus buat murid-muridnya itu, dia berdoa untuk kesatuan daripada murid-muridnya. Ya, aku berdoa supaya mereka bersatu, ya, supaya mereka bersatu. Jadi artinya Tuhan menghargai perbedaan, ada perbedaan. Ya, Tuhan tidak menghendaki uniform, tapi Tuhan menghendaki unity. Tuhan tidak menghendaki keseragaman, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan itu sendiri. Ya, jadi itulah sebabnya kita harus melihatnya itu lebih luas, ya, keanggotaan kita. Jangan oleh karena kita, ya, ada dalam satu gereja, bertumbuh di situ dengan baik dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya itu menimbulkan fanatisme terhadap gereja kita sendiri dan mengabaikan, ya, keanggotaan kita sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kita mengabaikan keanggotaan kita sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, itu seringkali menimbulkan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat Kristen itu, sehingga akhirnya tidak menjadi kesaksian dan berkat bagi dunia ini, bagi orang lain. Nah, itu yang sebenarnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus yang hari hari Kamis kemarin, ya, kita bahas itu, ya. Ya. Jadi apalagi ini, ya, apalagi ada perebutan, ya, memperebutkan satu wilayah, ya, memperebutkan satu wilayah di gereja lokal itu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau itu sampai terjadi dan gereja saling bertikai, saling menyalahkan satu dengan yang lain, akhirnya tidak menjadi kesaksian bagi orang lain atau bagi dunia ini. Jadi, tidak ada kesatuan sebagai tubuh Kristus yang yang bisa memberi kesaksian bagi orang lain itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk di konsep yang ketiga, ya. Ini materi yang terakhir dalam pertemuan hari ini, yaitu tentang institusi sosial atau dengan kata lain lembaga kemasyarakatan. Jadi bukan lembaga pemasyarakatan, ya, jadi lembaga kemasyarakatan. Kalau lembaga pemasyarakatan itu penjara, ya. Ini kita tidak bicara soal penjara, ini kita bicara soal institusi sosial atau yang dikenal dengan istilah lain dalam sosiologi, lembaga kemasyarakatan.
Baik, kita mulai dari definisinya dulu ya, atau pengertian lembaga atau institusi sosial atau yang dikenal dengan lembaga kemasyarakatan ini merupakan jenis lembaga yang mengatur serangkaian tata cara serta prosedur di dalam melakukan hubungan sesama manusia saat menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keteraturan hidup. Jadi itu konsep ataupun pengertian dari lembaga kemasyarakatan atau institusi sosial ya. Ini materinya cukup banyak, jadi saya agak percepat sedikit. Lalu lembaga sosial terbentuk dari norma, nilai, tata kelakuan, budaya, serta adat istiadat yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Jadi itu awal terbentuknya lembaga kemasyarakatan itu atau lembaga sosial atau institusi sosial itu. Jadi terbentuk dari ini ya, dari norma, nilai, tata kelakuan, budaya serta adat istiadat yang ada dalam lingkungan masyarakat. Lalu nilai serta norma yang baru setelah diketahui, dikenal, diakui serta dihargai, kemudian akan ditaati oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai, norma, tata kelakuan itu merupakan bagian dari yang mengatur kehidupan sosial masyarakat itu sendiri ya. Proses tersebut nantinya akan berlanjut pada nilai serta norma sosial yang diserap masyarakat sehingga mendarah daging. Jadi norma, nilai, budaya, tata kelakuan dan yang diserap oleh masyarakat itu tertentu sehingga satu ketika itu akan menjadi tertanam dalam kehidupannya atau istilah yang dipakai di sini jadi mendarah daging ya. Lalu proses penyerapan ini dinamakan internalisasi. Jadi ini istilah sosiologi ya. Jadi proses penyerapan nilai, norma, tata kelakuan, budaya itu disebut atau dinamakan dengan internalisasi. Dan kemudian setelah lama-kelamaan akan berkembang serta menjadi bagian dari sebuah lembaga. Jadi pada akhirnya nanti dilembagakan, dibuat sebuah nilai atau norma yang pada akhirnya itu menjadi sebuah lembaga yang harus ditaati seperti itu. Terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat mengenai keteraturan untuk hidup bersama. Ya, jadi terbentuknya lembaga sosial tadi yang dimulai dari norma, nilai dan lain sebagainya itu, ini karena ada kebutuhannya, kebutuhan masyarakat mengenai keteraturan hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena seringkali jikalau tidak ada aturan-aturan atau norma-norma itu terjadi benturan-benturan dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri, makanya diperlukan itu. Nah, itulah sebabnya fungsi lembaga kemasyarakatan itu yang sudah norma-norma yang sudah dilembagakan itu adalah yang pertama memberikan pedoman perilaku kepada masyarakat. Jadi itu jadi patokannya, itu jadi pedomannya dalam berperilaku. Lalu menjaga keutuhan masyarakat, jadi supaya tidak terjadi benturan dan lain sebagainya. Dan ketika masyarakat menjadikan pedoman perilaku itu, maka keutuhan atau keselarasan kehidupan bermasyarakat itu akan tetap terjaga. Lalu yang ketiga, memberikan pegangan untuk pengendalian sosial. Jadi untuk mengendalikan kehidupan sosial masyarakat supaya tetap harmonis ya dalam kehidupan bermasyarakat itu. Lalu ini lagi buku yang saya jadikan sebagai buku primer Sujono Sukamto. Menurut beliau
konsep lembaga kemasyarakatan atau istilah lain yang dia pakai lagi di sini, pranata sosial. Jadi dia gunakan istilah yang lain, pranata sosial, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan social institution. Ini sebagai bagi dia himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat yang wujud konkretnya adalah berupa asosiasi. Jadi hampir tidak jauh berbeda dengan definisi sebelumnya yang kita pelajari tadi. Lalu apa tujuan lembaga kemasyarakatan untuk kemasyarakatan itu? Adalah untuk mengendalikan masyarakat atau kontrol sosial tadi ya. Lalu jika perilaku masyarakat terkendali dengan baik, maka terjadilah keadaan yang namanya keselarasan. Jadi terjadi harmonisasi kehidupan yang tertib, yang selaras, yang damai ya di antara kehidupan masyarakat itu sendiri. Kalau perilakunya dikendalikan atau terkendali. Lalu ada contoh lembaga sosial. Yang pertama, lembaga yang paling kecil dalam lembaga sosial itu adalah keluarga. Ya, keluarga adalah unit sosial yang paling terkecil di dalam lingkungan masyarakat, yang di mana terdiri dari ayah, ibu serta anak. Ya, ini kalau kita pelajari Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu sejarah di mana Tuhan menciptakan manusia, maka sebelum Tuhan membentuk sebuah lembaga, baik itu negara, masyarakat dan lain sebagainya, dia membentuk sebuah lembaga keluarga melalui sebuah pernikahan itu ya, yang dalam Kejadian pasal yang kedua itu. Jadi Tuhan menciptakan lembaga yang pertama kali itu adalah keluarga, sebelum ada negara, sebelum ada suku dan lain sebagainya, maka lembaga yang pertama kali ada yang diciptakan Tuhan adalah keluarga. Lalu yang berikutnya, selain keluarga ada lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya segala kegiatan belajar mengajar yang dilakukan agar dapat mengubah sikap dan tingkah laku individu menjadi lebih baik melalui hubungan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, itulah sebabnya kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan di setiap lembaga pendidikan itu disebut dengan seringkali istilah yang lain, itu proses pendidikan. Jadi proses pendidikan, karena yang namanya mendidik dan mengajar itu berbeda ya. Kalau mendidik itu termasuk bersentuhan dengan perilaku. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, mengisi pengetahuan akal siswa itu sendiri, tetapi juga berhubungan dengan karakter, sikap, perilaku dia di dalam kehidupannya bermasyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya fungsi lembaga pendidikan itu sangat penting dalam pembentukan sikap dan tingkah laku individu, ya, setiap individu, yang tujuannya agar menjadi lebih baik melalui hubungan yang ada di dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Lalu lebih jauh lagi, Sujono Sukamta mengatakan bahwa lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial setelah lingkungan keluarga. Jadi keluarga memang bagian dari tempat pendidikan atau belajar anak itu sendiri. Nah, itulah sebabnya lembaga pendidikan disebut sebagai lingkungan yang kedua setelah keluarga. Nah, nanti kalau saudara belajar psikologi pendidikan Kristen, itu sifat dari sebuah pendidikan itu ada 3. Ada yang bersifat informal, lalu yang kedua formal, lalu yang ketiga itu non formal.
pendidikan yang sifatnya informal itu di keluarga itu. Lalu pendidikan yang bersifatnya formal itu adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan secara formal, seperti yang dalam tingkatan-tingkatan pendidikan formal, mulai dari PAUD, ya, pendidikan usia anak dini, PAUD itu pendidikan anak usia dini, lalu SD, ya, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, SMA, dan SMK, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, lalu yang terakhir adalah perguruan tinggi. Itulah adalah pendidikan yang secara formal. Lalu melalui sebuah lembaga pendidikan, anak akan diperkenalkan tentang kehidupan masyarakat yang lebih luas. Lalu lembaga yang ketiga adalah selain keluarga, lembaga pendidikan, lalu ada juga menurut Sujono Sukamto itu lembaga agama. Ya, lembaga agama merupakan sistem keyakinan serta praktik keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Ya, pada dasarnya agama merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan Tuhannya. Lalu agama memiliki peran yang sangat penting karena sebagai penyeimbang antara kehidupan manusia, yaitu pada dunia dan akhirat. Lalu pendidikan agama akan menuntun individu menjadi individu yang lebih baik lagi kepada sesamanya, makhluk hidupnya, ya, makhluk hidup lainnya, serta alam yang ada di sekitarnya. Ya, hampir semua agama di Indonesia tentunya itu ya mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta. Itulah sebabnya kalau ada pendidikan agama yang mengajarkan untuk membenci orang lain, untuk membunuh orang lain, itu tidak akan dimasukkan di dalam pengajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah formal, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai Pancasila di negara kita, ya. Lalu sebagai manusia harus disadari jika semua yang ada di alam ini merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia, sehingga sebagai manusia ya sudah sewajibnya kita bersyukur. Ya. Jadi kita harus punya kesadaran jika semua yang ada di alam ini merupakan karunia Tuhan, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang diberikan ya Tuhan kepada kita, yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Dan itulah sebabnya kalau kita menyadari itu adalah karunia dari Tuhan, pemberian Tuhan, maka keberadaan mereka itu harus kita akui, harus kita syukuri, ya, maksudnya ya, kita syukuri dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Baik, terakhir langsung saja kita akan melihat kasus yang berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan, ya, dalam pembahasan tentang lembaga kemasyarakatan ini, ya. Kita langsung lihat saja studi kasusnya seperti apa. Nah, ini berhubungan dengan homoseksual, ya. Ini kasusnya. Meski homoseksual merupakan perilaku menyimpang, beberapa aliran gereja Kristen masa kini justru mendukung dan mengesahkan perilaku tersebut. Ini dari catatan dari Herlianto tahun 1995, ya. Lalu pada tahun 1972 di United Church of Christ di San Francisco, nah ini seorang gay diangkat menjadi pendeta. Ini kasusnya di luar negeri, ya, yang tentunya akhir-akhir ini juga kita tahu sudah begitu masif berkembang di Indonesia atau di negara-negara lain. Tapi pada awal mulanya itu dari San Francisco, ya, yang
kasus ini yang diangkat, di mana di situ ada seorang pendeta yang diangkat dan menjadi pendeta gay ya. Lalu selain dari itu, United Methodist Church itu dalam sidang pemuda tahun 1974 memberikan resolusi agar ini resolusinya, homoseksualitas tidak dijadikan penghalang bagi mereka yang mau melayani. Lalu Troy Perry adalah pendeta gay yang mempunyai pengikut atau jemaat kaum gay yang pertama kali ini ya, sejarahnya homoseksual itu berkembang. Lalu ini yang paling parah ya. Troy mengatakan, pendeta tadi, dia mengatakan bahwa Allah mengasihi setiap orang, termasuk kaum homoseksual. Ini, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ia juga menciptakan kaum homoseks. Karena itu, homoseksualitas merupakan pemberian Allah. Nah ini pernyataan teologisnya ini parah sekali ya. Itulah sebabnya di awal dari materi sosiologi di pendahuluan itu, saya meletakkan dasar teologisnya tentang hakikat daripada manusia itu. Tuhan menciptakan sebagai makhluk individu, laki-laki dan perempuan, yang artinya dengan identitas yang jelas, yaitu laki-laki dan perempuan, tidak setengah laki-laki dan setengah perempuannya seperti yang dikatakan oleh Troy ini. Ya nanti kita akan coba bahas. Ya ini kajian sosiologisnya ya, kajian sosiologisnya. Gejala itu merupakan masalah penyimpangan sosial sebagai berikut. Jadi ini disebut dengan penyimpangan sosial ya. Bagi masyarakat Kristen secara umum, nilai-nilai dan norma-norma kesucian dijunjung tinggi. Dengan demikian, orang-orang Kristen homoseks adalah orang-orang yang dianggap berperilaku menyimpang. Jadi mereka berperilaku menyimpang sesuai dengan nilai-nilai dan norma kekristenan itu sendiri ya. Kalau ada kelompok Kristen homoseks, mereka dianggap sebagai counter culture atau orang yang berseberangan dengan budaya Indo-Kristen itu, atau bertentangan dengan budaya Indo-Kristen itu yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma itu sendiri. Masih ingat saudara bahwa lembaga kemasyarakatan itu berbicara soal nilai-nilai dan norma-norma yang harus dijunjung tinggi. Lalu munculnya kaum gay Kristen menunjukkan kurangnya kontrol sosial, ya, sosial kontrol di dalam kekristenan. Hal itu terjadi karena komunitas Kristen bersifat heterogen dan tidak ada sistem kepemimpinan hierarki seperti dalam Katolik. Memang di Kristen kita tidak ada istilahnya kepemimpinan secara hierarki ya, seperti yang disebutkan ini di Katolik itu ya, dari ada induknya dari paus lalu sampai ke bawah itu secara hierarki ya, kepemimpinan itu. Kalau di Kristen tidak ada, karena kita dalam bentuk sinodal, masing-masing aliran kepercayaan itu sendiri. Di sisi lain, fenomena homoseksualitas dalam kekristenan di atas menunjukkan telah terjadinya perubahan sosial yang merupakan perubahan pada norma-norma atau lembaga kemasyarakatan yang kita bahas ini. Telah muncul sistem norma baru tentang seksualitas yang kini dikenal sebagai teologi gay, ya, sebagai teologi gay, atau yang sekarang itu yang marak sekarang itu LGBT, lesbi, gay, bisex dan transgender ya, itu singkatan dari LGBT. Hadirnya kebudayaan baru itu menyebabkan proses disorganisasi gereja,
sehingga terjadi pertentangan atau pertikaian yang kadang berujung perpecahan dan munculnya aliran baru Kristen itu sendiri. Jadi kasus ini menarik, saudara-saudara, untuk kita diskusikan ya. Kita tahu baru-baru ini ada seorang pakar dari ilmu kedokteran yang bernama Dr. Andi ya, berkeliling di seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan melawan LGBT, dan dia banyak mendapatkan tantangan, intimidasi dari kaum LGBT oleh karena apa yang dia lakukan itu sendiri. Saya sudah mengikuti seminarnya beberapa kali, mengikuti seminarnya, dan menarik sekali dia mengungkapkan banyak fakta tentang LGBT itu sendiri, atau yang dalam kasus ini yang salah satunya adalah homoseksual yang diangkat gitu. Ya, jadi kalau kita mendiskusikan saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti di awal yang saya sudah sampaikan bahwa ya, perilaku-perilaku yang menyimpang dari identitas seseorang itu yang sesungguhnya itu adalah perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan ya, atau perilaku yang melanggar akan firman Tuhan. Jadi tidak ada istilah bahwa Allah menciptakan kaum homoseksual itu menurut rupa dan gambarnya, ya, tidak ada. Dari awal itu rupa dan gambar Allah menciptakan manusia sebagai makhluk individu, dikatakan diciptakannya oleh dia laki-laki dan perempuan. Jadi jelas sekali identitasnya, tidak ada identitas yang samar-samar di situ seperti perilaku homoseksual yang kita ketahui itu sendiri. Dan itulah sebabnya kalau pendeta Troy yang merupakan pendeta gay pertama kali di dunia ini ya, mengatakan seperti itu, jadi kita harus punya sikap bahwa itu adalah pernyataan teologis yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, apalagi ketika dia mengatakan ya, ia juga menciptakan kaum homoseksual. Nah, karena itu homoseksualitas merupakan pemberian Allah, bukan. Jadi Tuhan tidak memberikan seks ya, seseorang itu menyukai sesama jenisnya. Tapi seks yang Tuhan berikan itu adalah yang dikaruniakan Tuhan adalah seks yang berlawanan jenis ya, orang menyukai lawan jenisnya. Jadi kalau orang menyukai sesama jenisnya seperti homoseksual, dan kalau perempuan itu istilahnya kalau perempuan itu saya lupa ya, homoseksual, lalu saya lupa istilah yang dipakai untuk lesbian. Jadi kalau homoseksual dan lesbian itu, jadi kalau lesbian itu perempuan sama perempuan, kalau homoseksual itu laki-laki sama laki-laki. Itu bukan pemberian Tuhan, itu perilaku seks yang menyimpang dari apa yang Tuhan berikan itu sendiri. Jadi itulah sebabnya jangan pernah mengakui bahwa homoseksual, lesbian, atau LGBT pada umumnya itu adalah pemberian Tuhan atau diizinkan Tuhan. Tidak semuanya itu perilaku yang menyimpang dari identitas seseorang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan itu sendiri. Jadi saya kira tidak terlalu panjang mengenai diskusi tentang hal ini, karena di awal saya sudah sampaikan pada saudara untuk meletakkan dasar teologis yang saya katakan tadi. Dan dengan berakhirnya pembahasan studi kasus yang berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan, maka berakhirlah juga seluruh materi pembahasan
bab 2 bagian yang pertama ya. Bab 2 bagian yang pertama dari konsep proses sosial, konsep kelompok sosial, dan konsep sosiologi tentang lembaga kemasyarakatan atau institusi sosial ini. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri sesi perkuliahan kita hari ini. Sebagaimana tadi kita telah membuka sesi perkuliahan kita di dalam doa, dan kita juga akan mengakhiri sesi perkuliahan kita hari ini di dalam doa. Dan itulah sebabnya, sebagaimana tadi sebelum berdoa, kita mengawali dengan satu pujian. Dan kali ini juga saya rindu sebelum kita berdoa, mengakhiri perkuliahan kita sepanjang hari ini, kita akan nyanyikan satu pujian sukacita lagi, yaitu pujian Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang proses belajar mengajar hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang kami boleh nikmati. Terima kasih untuk pengetahuan yang kami boleh peroleh hari ini ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kami malam hari ini, mohon kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami dimanapun dan bagaimanapun keberadaan kami. Ketika kami beristirahat malam ini, Tuhan jaga lindungi, agar kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, untuk kami dapat melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Dan biarlah kami mohonkan kehendak-Mu pada kesempatan yang akan datang dalam jadwal yang kami sudah tetapkan ya Tuhan, untuk kami boleh bertemu kembali dalam proses belajar mengajar ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekian perjumpaan kita
hari ini di dalam proses belajar mengajar. Dan itulah sebabnya sebagai akhir kata, terima kasih buat partisipasi semua mahasiswa dalam proses belajar mengajar ini, dan saya berharap melaluinya kita memperoleh banyak pengetahuan, juga pengalaman yang baru, hal-hal yang baru yang berguna untuk pelayanan kita ke depan. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.